Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Yusuf. Saya berasal dari mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen B, NIM H0712419093. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Odo dan mempresentasikannya menggunakan PPT, juga mendemonisasikan melalui aplikasinya langsung. Langsung saja saya beralih ke PPT-nya. Odo, ERP solusi all-in-one untuk bisnis modern, sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan semua operasional perusahaan dalam satu platform yang sangat powerful dan fleksibel. Nah, masalah klasik bisnis Indonesia. Bayangkan jika situasi ini tim sales mencatat orderan di WhatsApp dan Excel yang berbeda. Tim gudang punya catatan manual sendiri di buku besar. Bagian keuangan kebingungan karena data tidak sinkron. Stok di catatan menunjukkan 10 unit, tapi kenyataannya di gudang hanya tersisa 2 unit. Inilah kenyataan yang dihadapi ribuan bisnis di Indonesia. Sistem yang terpisah-pisah, silo sistem menciptakan kekacauan yang operasional, membuang waktu berharga, dan berpotensi merugikan perusahaan secara finansial. Enterprise Resource Planning ERP, solusi untuk integrasi. Yang ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah integrasi total, yaitu semua departemen terhubung dalam satu sistem yang saling berkomunikasi secara real time. Yang kedua, data itu terpusat, satu sumber kebenaran untuk seluruh organisasi, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi. Yang ketiga adalah otomasi proses, workflow otomatis yang mengurangi human error dan meningkatkan efisiensi operasional. ERP Enterprise Resource Planning adalah jawaban untuk tantangan bisnis modern. Sistem ini mengintegrasikan semua aspek operasional perusahaan, dari penjualan, inventory, produk hingga keuangan dalam satu platform yang komprehensif. Nah, kenapa sih Odo menjadi pilihan terbaik? Nah, itu pertanyaan salah satu yang bagus pernah saya dapatkan. Nah, platform terpopuler di dunia, Odo telah terpercaya oleh jutaan perusahaan di lebih dari 120 negara, dari UMKM hingga perusahaan multinasional. Odo terbukti mampu mengakomodasi berbagai skala dalam kompleksitas bisnis. Nah, yang membedakan Odo dari kompetitor seperti SAP atau Oracle adalah kombinasi unik antara kemampuan enterprise grade dengan user interface yang modern dan intuitif, ditambah dengan harga yang jauh lebih terjangkau tentunya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah Enterprise Resource Planning atau ERP, solusi untuk integrasi. Untuk arsitektur modular, dia tuh fleksibilitasnya tanpa batas. Nah, bayangkan smartphone Anda ada aplikasi kamera, galeri, dan Instagram yang saling terhubung. Foto yang diambil kamera langsung muncul di galeri dan bisa diupload ke Instagram. Odo bekerja dengan prinsip yang sama, namun untuk bisnis Anda. Odo dibangun dengan konsep apps atau modul-modul yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Anda tidak perlu menginstal semua fitur sekaligus, mulai dari CRM untuk mengolah pelanggan, website builder untuk toko online, inventory untuk gudang, hingga manufacturing untuk publik. Semuanya bisa dipasang bertahap sesuai pertumbuhan bisnis. Nah, tentunya seperti kita di mahasiswa sistem informasi ini sangat membantu karena sangat banyak modul-modul yang dapat kita gunakan dan kita tanpa harus untuk membuatnya sendiri, setup database dan sebagainya contohnya. Nah, ada 2 edisi untuk berbagai kebutuhan. Yang pertama itu Community Edition dan Enterprise Edition. Apa sih yang didapatkan di Community Edition? Nah, yang pertama itu gratis dan open source. Kode sumbernya itu terbuka dan dapat dimodifikasi. Dia itu cocok untuk bisnis dengan tim IT internal yang kuat.
Fitur ini lengkap untuk operasional dasar. Komunitas developernya juga sangat besar dan aktif. Nah, dia itu ideal untuk pembelajaran dan eksperimen. Enterprise Edition itu kamu akan mendapatkan seperti berbayar, tapi dengan fitur yang premium. User interface-nya itu lebih modern dan responsif. Aplikasi mobile full feature untuk iOS dan Android. Dukungan teknisnya itu resmi dari Odoo SA. Fitur advance-nya seperti studio untuk customization, hosting cloud dengan uptime quarantine. Nah, fondasi teknologinya itu sudah solid, guys. Python. Dia menggunakan Python, bahasa pemrograman modern yang powerful dan mudah dikembangkan. Odoo dibangun dengan Python, salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia, yang dikenal dengan fleksibilitasnya, kemudahannya, serta pengembangannya. Database-nya itu PostgreSQL, memberikan kestabilan dan performa tinggi untuk menangani volume data yang besar. Nah, kombinasi antara Python dan PostgreSQL ini itu menjadikan Odoo sebagai platform yang tidak hanya powerful untuk operasional saat ini, tetapi Odoo ini juga scalable untuk pertumbuhan masa depan perusahaan Anda. Selanjutnya adalah front office. Nah, itu mengelola pelanggan dan penjualan. Mari kita mulai perjalanan melalui alur bisnis di Odoo. Semuanya dimulai dari bagian yang paling penting, menentukan dan melayani pelanggan Anda. CRM, pusat kendali prospek dan pelanggan. Nah, modul CRM Odoo ini adalah jantung dari aktivitas penjual Anda. Bayangkan memiliki asisten pribadi nih di laptop Anda yang tidak pernah lupa follow up setiap pekerjaan atau prospek yang Anda miliki. Dia Odoo selalu tahu kapan sih harus menghubungi kembali calon pelanggan dan memberikan visibilitas penuh terhadap pipeline penjualnya. Nah, ada beberapa poin yang saya buat di sini. Yang pertama adalah lead generation. Catat semua prospek baru dari berbagai sumber seperti website, telepon, email, atau pameran. Nah, yang kedua adalah qualification, yang dimana dia akan evaluasi tuh dan mengkategorikan prospek berdasarkan potensi dan prioritasnya. Nah, yang ketiga adalah pipeline management. Pipeline management itu ia visualisasikan tahapan negosiasi dengan drag and drop yang intuitif. Yang terakhir ini yang paling penting, ini fitur yang andalan atau jagoan di Odoo, yaitu adalah automate follow up. Sistem ini mengingatkan Anda untuk tindakan selanjutnya secara otomatis. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan membahas sales, yaitu dari penawaran hingga order. Setelah prospek yang matang tadi yang saya jelaskan dan siap membeli, proses bergerak dari CRM ke modul sales. Nah, disinilah keajaiban terjadi dengan workflow yang seamless dan yang terintegrasi. Tidak perlu lagi copy paste data atau membuat dokumen di Microsoft. Cukup satu kali klik dan sistem akan membuat quotation atau kuantasi penawaran harga yang profesional dengan branding perusahaan yang Anda miliki. Nah, buat quotationnya itu dia akan mengenerate penawaran dengan template profesional dalam hitungan detik. Selanjutnya, ia akan kirim ke customer email langsung dari sistem dengan tracking pembacaan. Nah, setelah ia kirim ke customer, dia akan mengkonfirmasi ordernya terlebih dahulu. Nah, satu klik mengubah quotation menjadi sales order resmi. Nah, yang terakhir itu dia akan, yang paling menarik nih dari Odoo, dia akan begitu sales order dikonfirmasi, notifikasi otomatis langsung masuk ke tim gudang untuk mempersiapkan barang secara real time tanpa perlu telepon atau chat antar departemen. Website dan e-commerce. Nah, toko online terintegrasi penuh. Di era digital ini, kehadiran online bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Odoo menawarkan solusi website builder dengan e-commerce yang tidak hanya cantik secara visual, tetapi Odoo ini juga tentunya terintegrasi sempurna dengan sistem backend Anda. Ada beberapa contoh yang saya buat di sini yang menampilkan beberapa kelebihan dari Odoo. Yang pertama itu adalah drag and drop builder. Nah,
Kalian bisa bangun website profesional tanpa coding. Pilih template, sesuaikan konten, dan publikasikan dalam hitungan detik. Real-time inventory. Nah, stok yang berada di produk di website selalu tidak sinkron dengan gudang. Tidak lagi overselling atau kekecewaan yang terjadi biasa oleh customer. Nah, selanjutnya adalah auto order processing, yang dimana pesanan online itu langsung masuk ke sistem sebagai sales order. Nah, tim full time langsung bisa proses pengirimannya itu secara real time. Selanjutnya, bagaimana sih operasional dan inventory yang ada di Odoo? Nah, inventory dan manufacturing adalah jantung bisnis Anda. Itu sudah pasti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi mimpi buruk banyak perusahaan. Pengelola persediaan dan produksi. Di sinilah Odoo benar-benar bersinar. Inventory. Nah, saya akan menjelaskan di slide ini untuk sistem pergudangan yang cerdas. Nah, di Odoo juga ini memiliki sistem pergudangan yang sangat cerdas. Jadi kalian tinggal pakai aja. Nah, Odoo Inventory ini menggunakan sistem double entry inventory, yang dimana sebuah metodologi yang memastikan setiap pergerakan barang itu tercatat dengan lengkap. Tidak ada barang yang hilang begitu saja, atau bisa saja dia tiba-tiba muncul. Nah, itu salah satu bug atau error yang biasa terjadi dalam aplikasi atau website yang dibangun oleh secara manual. Namun tidak perlu khawatir karena Odoo sudah memiliki double entry inventory untuk mengatasi masalah hal itu sebelum terjadi. Nah, yang pertama, tentunya dia akan barangnya itu masuk dari vendor. Resepnya itu tercatat dari vendor lokasi ke stock location. Selanjutnya ia akan melewati proses quality control, yang dimana transfer internal dari stok ke quality control area. Nah, selanjutnya ia akan disiap jual. Nah, transfer ke area jual dari quality control ke self location. Terakhir ia akan ke pengiriman lalu ke customer. Delivery tercatat dari stok ke customer location. Nah, multi warehouse dan strategi route. Skalabilitas untuk bisnis yang berkembang. Apakah Anda memiliki satu gudang atau 10 cabang di berbagai kota? Odoo mampu menanganinya dengan mudah. Nah, multi warehouse dan manajemen. Kelola stok di berbagai lokasi dengan visibilitas penuh. Automate routing, sistem yang menentukan dari gudang mana barang harus dikirim berdasarkan rules yang Anda tetapkan. Inter warehouse atau transfer. Nah, transfer stok antar gudang dengan tracking yang sangat lengkap. Yang terakhir adalah serial dan load tracking. Nah, ini adalah satu pelacakan sampai level unit individual untuk produk yang memerlukan traceability. Nah, kita sampai di slide manufacturing MRP untuk bisnis produksi. Bagi perusahaan manufaktur, Odoo itu menawarkan modul manufacturing, research planning, atau yang biasa disebut dengan MRP, yang komprehensif. Sistem ini tidak hanya mencatat produksi, tetapi juga mengotomasi seluruh alur kerja dari bahan baku hingga barang itu sudah jadi. Selanjutnya adalah Bill of Materials atau BOM, resep produksi Anda. Ya, Odoo itu mendefinisikan BOM. Misalnya, untuk membuat satu unit meja butuh 4 meter kayu, 20 paku, 1 kaleng, lem, dan 4 baut. Nah, dia itu akan work orders bagi proses produksi menjadi work centers pemotongan kayu, assembly, finishing, quality control. Lalu membuat manufacturing order. Saat menerima order 10 meja, sistem otomatis menghitung kebutuhan 40 meter kayu, 200 paku, dan seterusnya. Auto stock movement. Saat produksi selesai, stok bahan baku itu akan berkurang secara otomatis. Stok barangnya akan bertambah. Dengan sistem ini tidak ada lagi itu kebingungan berapa bahan yang harus dibeli atau kenapa stok bahan baku habis padahal kemarin masih banyak. Semuanya tercatat dan terprediksi dengan akurat. Selanjutnya adalah back office, accounting, dan HR, muara dari semua operasi. Semua aktivitas bisnis, penjualan, pembelian, produksi pada akhirnya bermuara ke satu tempat. Apa itu? Yaitu adalah keuangan. Dan disinilah kekuatan integrasi Odoo benar-benar terasa bagi kita. Nah,
Di bagian accounting, otomasi jurnal dan laporan keuangan, Odoo dapat melakukan hal tersebut. Dalam sistem tradisional, tim accounting harus menginput ulang setiap transaksi yang sudah dicatat tim sales atau processing. Ini membuat waktu yang rentan terjadi kesalahan. Di Odoo, begitu sales order dikonfirmasi dan barang dikirim, sistem otomatis mengenerate invoice. Saat invoice tersebut dibayar oleh customer, sistem otomatis mencatat tuh di jurnal pembayaran. Debit, kredit sudah itu diatur semua dengan sempurna oleh sistem. Nah, invoice automation ini adalah salah satu fitur yang ada dalam satu aplikasi yang ada di Odoo yang kita bisa gunakan untuk mempermudah bisnis kita, yaitu adalah mengenerate invoice dari sales order atau delivery order dengan satu klik. Selanjutnya dia akan merecord tuh paymentnya. Nah, dia akan mencatat pembayaran dari customer atau ke vendor dengan mudah. Lalu dia recognition bank. Itulah dia akan mengimpor statement bank dan rekonsiliasi otomatis dengan transaksi Odoo. Nah, ini nih, real time financial reporting. Salah satu keuntungan terbesar dari sistem integrasi adalah kemampuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara real time. Tidak perlu menunggu akhir bulan untuk tahu apakah bisnis Anda untung atau rugi. Profit dan loss statementnya itu bisa dilihat pendapatan. Nah, kita tuh bisa melihat tuh pendapatan kita dan biaya secara detail. Ia akan dikelompokkan berdasarkan kategori dan periodenya. Terus ia akan menyumbangkan dalam balance sheet, yaitu neraca keuangan yang update secara otomatis, daily update lah istilahnya, setiap ada transaksi baru. Nah, dia akan mencatat tuh cash flow dan menganalisis. Menganalisis flow ini sangat berguna bagi kita tentunya yang sedang menjalankan satu bisnis. Dia akan memprediksi arus kas untuk memastikan likuiditas perusahaan selalu terjaga. Nah, selanjutnya akan melaporkan pajak, yaitu ada di halaman tax reports. Laporan perpajakan yang siap disubmit ke otoritas pajak yang kita konfigurasi. Seperti banyak lah. Nah, selanjutnya adalah human resource. Kelola aset terpenting Anda. Saya sarankan Anda untuk mengelola aset yang terpenting yang Anda miliki saat ini agar terjaga dan tetap aman. Siapa yang menjalankan semua proses bisnis di atas? Karyawan Anda tentunya. Oleh karena itu, Odoo menyediakan modul HR yang lengkap untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan, dari rekrutmen hingga Anda pensiun. Nah, rekrutmen, posting lowongan track aplikasi, schedule interview, onboarding, ia akan menceklis orientasi karyawan baru. Lalu mengattend absensi digital dengan integrasi biometrik. Payroll, hitung gaji otomatis dengan potongan dan tunjangan yang kalian sudah atur sebelumnya. Leave management, pengajuan dan approval cuti secara digital. Jadi tidak ada lagi tuh membuat cuti di atas kertas atau mengajukan ke kantor secara tatap muka. Nah, Odoo sudah memvalidasi Anda dengan fitur pengajuan dan approval cuti secara digital. Selanjutnya adalah appraisal, yaitu evaluasi kinerja dan development plan. Nah, inilah integrasi HR dengan personal. Yang membuat modul HR Odoo istimewa adalah integrasinya dengan modul lain. Misalnya, data absensi karyawan, warehouse, bisa langsung terhubung dengan perhitungan produktivitas di modul manufacturing, atau biaya gaji karyawan otomatis tercatat sebagai expense di modul accounting. Expense management dan timesheet integration itu adalah karyawan. Contohnya di expense management, karyawan submit expense claim, misalnya biaya perjalanan dinas, mulai mobile app, manager approve, dan sistem otomatis membuat reimbursement payment secara mencatat sebagai expense di accounting. Timesheet integration untuk perusahaan, jasa, atau proyek. Timesheet karyawan bisa langsung di-link ke proyek tertentu. Biaya tenaga kerja otomatis masuk ke project, costing untuk analisis dan probabilitas. Apa sih keunggulan utama Odoo ERP ini kalau kita gunakan? Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Yang pertama adalah user interface yang modern. Tidak lagi tuh
UI atau UX-nya yang kuno membuat kita malas atau karyawan itu susah dalam pengaplikasiannya. Nah, user interface yang modern yang ada di Odoo itu menampilkan tampilan yang clean, intuitif, dan responsif. Tidak terasa seperti software jadul yang kaku dan membingungkan. Tentunya dengan harga yang terjangkau, tidak ada lagi tuh kita menyewa atau membayar software engineering, developer web development, dan sebagainya. Nah, hanya dengan satu kali berlangganan, kita itu bisa membeli lisensi yang jauh lebih rendah dibanding SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics ROI yang lebih cepat tercapai. Komunitasnya sudah tentu lebih besar, ribuan developer dan implementer di seluruh dunia, forum diskusi aktif, dokumentasi lengkap, tutorial YouTube yang berlimpah, customizable dan scalable, bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda dan tumbuh bersama perkembangan perusahaan. Nah, dia ini cocok untuk membuat skala bisnis, UMKM dan startup, mulai dengan modul dasar seperti CRM dan Sales. Dengan kita memakai Odoo ini, tentunya biaya rendah, setup cepat, langsung bisa dioperasionalkan. Nah, dengan membuat biaya rendah dan setup itu bisa langsung dioperasionalkan, tentunya membuat perusahaan kita itu cepat berkembang, growing business. Tentunya dia akan tambahkan modul inventory dan akuntansi seiring pertumbuhan skalitas tanpa batas. Selanjutnya adalah enterprise. Nah, dalam enterprise ini ia akan mengimplementasikan full suite dengan kostumasi mendalam, multi company, multi currency, multi warehouse. Odoo dirancang untuk itu, untuk tumbuh bersama bisnis Anda. Anda tidak perlu ganti sistem saat perusahaan berkembang. Cukup aktifkan modul, tambahkan sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana implementasi ERP? Bukan sekedar install software. Komitmen untuk perubahan. Implementasi ERP seperti Odoo bukan hanya soal teknis install aplikasi. Ini adalah proses transformasi bisnis yang memerlukan komitmen dari seluruh organisasi. Change management. Karyawan perlu dilatih dan diberikan pemahaman tentang cara kerja baru. Proses standarisasi, yaitu adalah SOP, perlu didokumentasikan dan diseragamkan. Lalu data migrasi, kita harus migrasi data lama, harus dibersihkan dulu tuh untuk dipindahkan dengan hati-hati. Continuous improvement, monitoring dan optimasi berkelanjutan setelah go live. Tantangan memang ada, tapi hasilnya itu sepadan. Efisiensi operasional meningkat drastis, biaya operasional itu turun, dan visibilitas bisnis Anda menjadi jauh lebih baik. Tentunya transplantasi yang terjadi di bisnis Anda akan meningkat lebih cepat demi keamanan dan kemajuan bisnis Anda tentunya. Nah, untuk kesimpulannya, Odoo sebagai otak bisnis Anda. Odoo ERP bukan sekedar software pencatat transaksi, dia adalah sistem saraf pusat yang menghubungkan semua bagian perusahaan Anda, dari sales yang mencari customer, warehouse yang menyiapkan barang, terus produksi yang membuat produk, hingga finance yang mencatat setiap rupiah yang masuk dan keluar. Yang pertama, ada satu platform untuk semua kebutuhan bisnis Anda. 7 miliar pengguna lebih dari seluruh dunia mempercayai Odoo. Ada 120 negara yang memakai Odoo dan mengimplementasikannya. Ada 40 lebih modul yang tersedia untuk berbagai kebutuhan bisnis yang Anda ingin gunakan. Nah, dengan kombinasi antara kemudahan pengguna, fleksibilitas tinggi, dan harga yang kompetitif, Odoo menjadi pilihan tepat untuk bisnis Indonesia yang ingin bertransformasi digital dan berkompetisi di era modern. Saatnya memaksa bisnis Anda menjadi lebih rapi, terstruktur, dan efisien dengan Odoo ERP. Seperti itu saja untuk penjelasan PPT-nya. Langsung saja saya mendemokan atau aplikasinya.
Nah, ini adalah tampilan awal setelah Anda login di Odoo. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa aplikasi yang tersedia, mulai dari keuangan, ada akuntansi, faktur, pengeluaran, spreadsheet, dokumen, tanda tangan. Selanjutnya ada sales yang tadi saya jelaskan. Di sini ada CRM, ia sudah fasilitasi website. Nah, di website builder, e-commerce, blog, forum, live chat, e-learning, semua ada di sini. Mulai dari sumber daya manusia, marketing, pelayanan, rantai pasokan, dan produktivitas. Nah, bagaimana kalau kita coba tadi salah satu yang saya jelaskan, cuti. Nah, di sini sudah ada video demonya untuk melihat bagaimana sih cara menggunakan Odoo itu. Bagaimana kalau kita putar? You deserve some time off and with adventures for our customers. Oke, di situ Odoo telah menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasinya. Ia selalu siap untuk permintaan apapun, buat sebanyak apapun tipe cuti yang Anda dapat pikirkan. Tentunya pada pengaturan profil dan afiliasi, atur notifikasi, dan rancang opsi tampilan agar semuanya teratur. Nah, kita lihat di sini tampilan UI dari website Odoo tersendiri itu sudah bagus banget. Gimana lagi kalau aplikasinya nanti? Nah, itulah saya sarankan Anda untuk menggunakan Odoo. Nah, di sini setelah kita mulai, kita tuh langsung dimasukkan input untuk memulai aplikasinya. Contoh, nama depan saya Yusuf, nama perusahaan saya Cipta Jaya. Nah, untuk email dan sebagainya itu sudah disediakan. Untuk nomor, contohnya nomor saya tersendiri. Mulai. Wih, kita langsung disambut oleh Odoo tersendiri ketika kita ingin memulai aplikasinya. Nah, di sini sudah banyak tersedia. Contohnya kita ambil cuti. Misalnya kita skenerkan seorang pegawai ingin cuti di bulan Februari di tanggal 11. Serahkan permintaan. Nah, itu akan tercatat tuh. Gimana kalau kita tanggal berapa ya? Desember aja deh. Oke, nah setelahnya itu seharusnya masuk di pending dan sisa di approve oleh admin atau bosnya. Karena sini belum konfigurasi, jadi saya belum bisa menampilkan. Namun sepertinya sudah jelas ya. Untuk cara penggunanya itu mudah. Untuk UX dan UI experience itu sangat memudahkan kita nih untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, sepertinya semua penjelasan mulai dari presentasi saya hingga cara penggunaan aplikasinya itu sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan ke Anda untuk menggunakan aplikasinya secara bijak dan profesional. Karena dengan Odoo kalian tidak perlu tuh setup lagi database-nya, migrasi dari awal, membuat perancangan yang begitu rumit. Nah, Odoo ini sudah jadi. Jadi kita ini tinggal menggunakan konfigurasi, sudah selesai. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Saya Muhammad Yusuf dengan akhiran NIM 93. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.